Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa, khususnya zodiak Capricorn ya. Tidak terasa sudah Desember dan sebentar lagi akhir tahun dan kita menyongsong tahun 2022. Semoga zodiak Capricorn ya dan seluruh zodiak tentunya diberi keberkahan, kesuksesan di tahun 2022 dan selalu dijaga oleh Tuhan keselamatan dan kesehatannya ya, amin. Nah sekarang akan saya bacakan, mungkin sekarang zodiaknya saya beralih lagi seperti yang awal ya, karena memang sebagai konten kreator kita tuh menganalisa terus ya sahabat ya, bagaimana sih marketnya bagaimana. Nah karena memang dimulai bulan Desember akan ada tarot reading untuk weton tiap bulan, jadi akhirnya saya buat satu-satu saja, tidak 3 file seperti biasa. Karena saya pikir mungkin kita tuh orang Jawa banyak yang suka masih dengan hitungan weton ya, jadi akan ada tarot reading untuk 35 weton setiap bulan mulai bulan Desember. Oke, bagaimanakah Capricorn bulan Desember tahun 2021 ya? Sudah saya save keuangan kalian. Di sini ada Ten of Pentacles. Kayaknya Capricorn di bulan Desember memang saya melihat energi positif kamu tuh lebih banyak ya daripada bulan November. Stresor kamu memang agak lumayan tinggi di bulan November. Dan alhamdulillah di bulan Desember sama energi positif kamu tuh naik ya. Bagus banget. Oke, bagaimana keuangan Capricorn ya? Sudah saya lihat tadi bahwa keuangan kamu di bulan Desember kayaknya membaik. Kayaknya dari energi positif aja kelihatan untuk keuangan kamu aura goldnya lumayan ya. Akan mungkin ada yang risky tiba-tiba, atau tiba-tiba kamu mendapat sesuatu ya, risky akhir tahun kita nggak tahu, tetapi sepertinya akan banyak kalau di bulan Desember aku lihat daripada bulan November bener-bener banyak hal baik. Kemajuan keuangan kalian juga maju ya, maksudnya nggak tambah mundur, jadi kalian bisa tersenyum lah, mulai agak bernafas lega untuk bulan Desember. Di kartu pertama ada Nine of Cups. Nine of Cups di sini ada 9 cawan ya, 9 cawan, dan ada orang yang tersenyum. Ya memang ini mengartikan itu seperti yang saya bilang, bahwa kamu akan mulai bisa tersenyum di bulan Desember, tidak seperti bulan November. Cuman mungkin ada sesuatu yang bikin ya tersenyum, mungkin tersenyumnya nggak yang sampai lebar banget ya, karena di sini ada Five of Swords. Tersenyumnya karena alhamdulillah gitu loh ya, dapat jalan keluar, dapat kemudahan sehingga bisa bayar ini itu gitu. Jadi walaupun semuanya belum terselesaikan, di sini ada Five of Swords yang memang menandakan bahwa banyak hal yang kamu usahakan dan sudah mulai terselesaikan perlahan, sedikit-sedikit gitu. Jadi memang belum semuanya yang bikin terkadang mungkin bikin sedih tuh itu ya, tetapi sekali lagi di sini ada insight to understand dan the wisdom. Nah, the wisdom. Jadi memang kamu harus bisa melihat sisi baik ya. Sisi baiknya tetap harus melihat sisi positif. Selalu berulang kali akan saya bilang seperti itu. Karena kita sadar banget kita akan menghadapi ujian itu menurut saya setiap detik ya. Setiap detik, baik ujian dari pikiran kita, belum ujian dari sekitar kita, belum ujian dari luar keluarga kita. Jadi memang hidup itu sangat-sangat complicated ya, complicated pastinya, tetapi ingat bahwa kita diberikan Tuhan tuh banyak hal yang hati manusia, jiwa manusia itu kalau mau legowo, mau bisa kebijaksanaannya diasah dan bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih bisa kontrol dirinya yang bagus, maka bisa dia akan menjadi seseorang yang berjiwa menurut saya adalah berjiwa lapang seluas samudra. Jadi apapun ujian kita yang kita hadapi, meski itu mungkin kalau rata-rata ujian itu jarang ya yang seperti kita inginkan, dan memang ujian itu pasti sesuatu yang jarang sesuatu yang banyak yang tidak kita inginkan lah, intinya gitu. Jadi insight to understand, jadi harus dipahami lebih dalam, apa sih maksudnya Tuhan, kok aku masih diuji seperti ini. Jadi lebih gini, flashback aja,
mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu di masa lalu. Karena kadang kesalahan itu bukan berarti kita dosa yang kelihatan ya. Kadang kesalahan itu bukan, kalau dosa itu kan oke, kelihatan banget kita mencuri dosa, kita berbuat kejahatan yang misalnya. Tapi kadang tuh untuk menutup, untuk rizki itu tidak seperti itu juga. Bagaimana kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Kalau selama ini kamu sudah dengan manusia oke, baik-baik aja, kamu nggak pernah menyakiti orang, mungkin ada sesuatu yang kurang tentang kamu dan Tuhan. Nah, ini yang perlu digali. Mungkin sebagai hamba Tuhan masih harusnya di agama itu kamu harus, kalau pengen lebih nih, kalau di Islam ya, ini sekali lagi, rasa Muslim pasti contohnya Muslim ya, jadi harus sholat 5 waktu. Kalau pengen lebih, tahajudnya dinaikkan ya. Masih kurang lagi karena kamu memang seseorang yang menghidupi banyak orang ya, sebagai tulang punggung, sekeluarga semua nempel ke kamu gitu ya. Sedekahnya ditambahin, dan mungkin baca al-waqiahnya dirutinkan. Jadi di agama, di semua agama pasti ada banyak cara, yang cuman terkadang kita yang malas. Jadi kalau kita pengen minta sesuatu sama Tuhan tuh nggak hanya bilang, Tuhan saya ingin mudahkanlah begini, tapi memang harus spesifik juga. Tuhan saya ingin menyekolahkan anak saya sampai sekian. Saya tuh seperti itu, saya sangat detail kalau minta sama Tuhan. Gendutkanlah rekening saya misalnya, biar bisa bayar ini. Jadi bener-bener saya sama Tuhan tuh kayak cerita. Jadi saya minta, saya pingin ini ya Tuhan, pingin mobil kayak gini, berilah saya kemudahan agar saya mendapatkan rezeki seperti. Jadi bener-bener detail. Jadi mungkin pada saat kita berdoa secara detail juga, maka dapatnya juga lebih detail. Maka pada saat kita evaluasi diri, kalau bisa kita juga sedetail itu. Sexual energy. Nah, sexual energy seperti yang saya bilang tadi, bahwa energi kamu tuh gimana. Jadi seperti yang saya bilang, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan, itu adalah seperti sexual energy. Menurutku energi yang bagaimana nih yang bisa agar dirimu mendapat selalu banyak kemudahan, semuanya mudah, dan mungkin kesulitan-kesulitan yang kamu hadapi bisa segera terrealisasi, bisa segera terselesaikan, dimudahkan untuk menuju ke situ. Nah, itu juga perkuat energi kamu. Nah, sumber energi adalah Tuhan, berarti perkuat doa kamu, perbanyak introspeksi kamu. Jangan merasa paling menderita di dunia, masih banyak orang di bawah kita ya, sekali lagi itu. Dan terkadang kita memang diberi ujian seperti ini. Tuhan sekali lagi ingin, mungkin karena itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita, agar kita bisa menjadi orang lebih baik lagi, bisa tafakur, bisa introspeksi, bisa menganalisa, agar kita bisa hidup menjadi orang yang hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Jadi kita tuh selalu berjalan di dalam naungan cinta Tuhan atau ridho Tuhan. Nah, apapun agama kalian ya, pastinya kita selalu dengan semua ujian itu sebenarnya memberikan hikmah yang sangat luar biasa kalau mau direnungkan. Freedom, dan ada Ten of Pentacles. Di sini ada 10 koin. Jadi memang di bulan Desember ada sedikit nafas dirimu kayak habis sesak nih ya di bulan November. Di Desember kamu agak lega karena di sini juga keuangannya ada aura good yang mungkin yang saya melihat di bulan November memang untuk Capricorn nggak begitu. Ini mungkin general ya, Capricorn general, jadi mungkin semoga resonate bisa ke kalian. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir kalau nanti di bulan Desember ternyata belum mencukupi semua. Bersyukurnya sekali lagi bahwa kamu diberi jalan sama Tuhan, nggak sampai dipermalukan, ibaratnya begitu. Kamu masih bisa makan enak, kamu masih bisa menikmati kehidupan yang ya tidak sampai makan nasi sama garam lah. Jadi lebih bersyukur lagi ya apapun yang terjadi. Bagaimana dengan asmara yang single? Ada Six of Pentacles, masih mencintai seseorang ya. Di sini masih cintanya luar biasa. Ada The Phoenix, jadi mencintainya masih luar biasa banget. Jadi gini, jadi di sini adalah bagaimana kamu ada The Phoenix dan ada New Phase. Jadi kamu harus bisa kamu harus bisa transformasi untuk dirimu. Kamu nggak bisa stagnan seperti ini terus. Kamu harus ingat kamu punya cita-cita, kamu punya tujuan hidup, kamu punya impian. Jangan sampai perasaan cinta yang
cinta yang tidak berbalas atau kamu menunggu cinta yang inginnya kembali, it's okay, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu nggak bikin kamu untuk tidak merusak tidak bikin kamu bikin kadang tuh orang kalau lagi sedih memikirkan cinta kurang semangat biasanya. Jangan sampai seperti itu, tetap semangat. Di sini ada kata-kata hold your vision, my energy creates my reality, with what I focus on what I will manage. Jadi memang kamu harus fokus, kamu harus bisa fokus apa sih yang kamu inginkan, apa yang belum kamu lakukan mumpung kamu masih single gitu loh. Maksudnya mumpung kamu belum dikerocoki seorang pacar atau gimana, mungkin Tuhan belum ngasih pacar atau ngasih jodoh ke kamu. Untuk saat ini kamu fokus ke karir kamu dulu, fokus ke kuliah kamu. Jadi buatlah masa depan kamu tuh gemilang. Jadi terkadang memang Tuhan tuh ngasih sesuatu tuh kita kalau nggak peka-peka ya akhirnya kita yang rugi sendiri ya. Jadi pada saat kamu mendapatkan begitu, oke, jangan selalu larut dari kegundahan dan kegalauan kalian. Jadi kamu harus bisa kayak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk masa depan kamu. Yang berpacaran, there is nothing sexier than my authentic truth ya. Bring love into this situation. Kalau saya melihat orang yang berpacaran kayaknya lagi butuh sesuatu yang harus diperbaiki. Ada hal yang harus diperbaiki di antara hubungan kalian. Ada hal yang di sini adalah yang diperbaiki, bagaimana kalian meletakkan cinta ya. Terkadang cinta tidak harus kamu cemburuan. Terlalu jealous itu juga bukan cinta ya. Terkadang karena kamu belum nikah. Ya, sekali lagi karena kamu memang belum nikah. Jadi harus ada ruang untuk pacar kamu. Seenggaknya kamu juga harus menghargai privasi dia. Dia punya kehidupan, punya keluarga, dan nggak seharusnya yang sama kamu terjadi. Kamu harus bisa lebih dewasa sih di sini. Ya, ada di press ya. Kalau hubungan dari cinta kalian sih sebenarnya masih bagus, kalian masih saling menyayangi. Cuman ya itu tadi harus diperbaiki cara kalian memahami pasangan satu sama lain sih, hanya itu aja. Yang menikah ada temperance ya. Kalau yang menikah ini energi positifnya bagus untuk bulan Desember sepertinya ya. Chaos kalian berkurang daripada aku merasakan di bulan November agak sedikit chaos memang, tapi di bulan Desember ada sesuatu yang baik di kalian berdua. Jadi hubungan kalian kayak lebih dekat, ngobrol juga enak. Nah, juga ada di kartu kedua ada Two of Wands. Di sini juga menandakan bahwa kalian harus bisa menjadi teman, harus bisa lebih banyak ngobrol, lebih banyak kamu juga nggak harus diem aja sih. Terkadang di pernikahan itu kebanyakan orang itu menahan ya, karena nggak mau rame katanya begitu. Ya oke, itu memang benar. Tetapi daripada kamu menahan terus, jika ada sesuatu yang memang nggak beres di pasangan kamu atau dirimu merasa tidak nyaman, seenggaknya kamu bisa menceritakan apa yang kamu rasakan gitu loh. Jadi di hubungan itu akhirnya sama-sama plong. Jadi mungkin cara menyampaikannya juga yang bagaimana sih agar kita tidak bertengkar. Kalian pasti tahu dong, kalian menikah, tahu pasangannya bagaimana masing-masing. Dan saran saya adalah kalian harus lebih terbuka lagi, lebih terbuka, tetapi berceritanya juga yang elegan, yang baik, seolah-olah kamu tidak menuntut untuk kamu tuh juga tidak mencari pembenaran, tapi hanya ingin ini loh, aku tuh seperti ini loh, aku pengennya begini kita, jadi itu gimana. Jadi benar-benar dirimu yang bisa kayak meng-create itu ya. Jadi ada Three of Cups seperti yang saya bilang, bahwa dengan kamu banyak bercerita, apa-apa harus unek-unek itu harus kamu kamu utarakan. Terkadang pasangan itu tidak seperti kita ya. Kita tuh sukanya misalnya nih kamu langsung ngomong, langsung gitu, tapi kadang ada sesuatu yang memang nggak diomongin. Nah itu kadang memang juga kalau saya analisa, saya sendiri dengan suami saya, lebih baik kalau kita bicara jangan sampai ada yang bikin di sini sesak. Omongkan gitu kata suami saya. Nah ini mungkin, di sini ada twin flames. Kalian itu twin flames, sama-sama keras. Jadi kalau misalnya
bisa kalau misalnya lagi bertengkar nih, lagi sama-sama nyala nih, membara nih, wah ini perang dunia kedua, bisa jadi gitu ya. Cuman twin flames, bagusnya twin flames itu sebenarnya mereka kalau bisa ngobrolnya bisa bagus, karena saya dengan suami saya itu juga twin flames, bukan soulmate. Soulmate itu lain, beda ya. Jadi kalau suami saya itu twin flames, kami sama-sama keras, cuman yang buat kunci kami berdua adalah kami saling terbuka. Saya nggak suka suami saya apa, even dia nggak terima apa enggak, tapi saya ngomong alasan saya begini, dia akan memberikan alasan karena begini. Disitulah akhirnya ada titik temu. Jadi kita berkomitmen masing-masing bahwa kita harus selalu bercerita apapun itu. Ibaratnya about keuangan, about sex ya. About sex juga kita open. Jadi kita nggak akan dan semuanya terbuka, itu akan lebih baik. Jadi semua unek-unek dikeluarkan karena kalian twin flames ya. Jadi nggak bisa ini dongkol terus di sini, nggak bisa. Jadi harus bener-bener dibrolin biar nggak jadi kanker ya, biar nggak jadi penyakit. It's time to take action. Benar, the universe works fast when I'm having fun. Jadi benar, kenapa ada kata-kata ini? The universe works fast when I'm having fun. Kalau kalian sama-sama seneng, energi kalian bagus, kalian sama-sama plong, kalian nggak ada apa ya, sesuatu yang bikin kalian sesek, menahan satu sama lain, otomatis energinya bagus, energi positifnya naik. So kalau energi positifnya naik, energi sama semesta nyatu dong, karena di semesta itu kebanyakan energi positif ya sahabat ya. Yang bikin negatif itu adalah ulah manusia. Jadi ulah manusia itu yang bikin energi negatif, karena kita merusak atau kita membuat polusi atau seperti itu. Jadi itu memberikan energi negatif sehingga seperti atmosfer sekarang tipis karena kita begini-begini. Jadi kena banyak rumah kaca seperti itu. Jadi sebenarnya energi negatif itu dari si manusianya. Kalau dari semesta itu kebanyakan energi positifnya lebih besar. Nah, kalau pengen semuanya mudah itu, jadi kalian harus bisa membangun energi positif kalian yang terpenting adalah kalau udah menikah itu, yang sudah menikah itu harus rukun, bener-bener harus bisa apa ya, bisa berdua ini, bisa sama-sama gitu, bisa satu nahkoda, bisa satu perahu. Oke. Kesehatan untuk Capricorn ya, jadi bulan Desember hati-hati. Sebenarnya kalau mostly aku lihat Capricorn bagus sih, kesehatannya bagus ya. Cuman mungkin yang nggak bagus itu jiwa kalian yang lagi mungkin banyak pikiran ya, sedih gitu ya. Memang ya itulah hidup ya. Tapi kalian masih bisa menikmati itu sih. Kalian masih bisa cuek, nggak kelihatan gitu. Itu bagus sih menurut saya. Jadi nggak terlalu kita sedih itu harus diperlihatkan ke orang itu kita sedih, enggak. Terkadang ya orang itu harus melihat permukaannya saja gitu ya. Mungkin seseorang yang dekat sama kita lain lagi. Nah, untuk kesehatan sih seperti itu, cuman jangan telat makan dan kayaknya jangan minum yang kecut-kecut ya, takutnya asam lambungnya naik. Dan kayaknya cukup itu ya, kesehatannya bagus. Angka keberuntungan Desember, saya melihat untuk Capricorn itu angka 2 sama 5. Angka 2 itu adalah simbol bahwa kalian rezekinya akan bagus di bulan Desember. Terus warna keberuntungan, warna putih, kuning, soft pink, dan warna-warna yang hijau tapi yang lembut, yang pastel gitu. Dan juga warna biru malam. Oke sahabat, jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.